baik ya, ini dia materi kita hari ini, minimum spanning tree problems ya. Baik, sudah pernah belajar mungkin di teori graph ya. Jadi di sini ada apa itu tree. Nah, jadi minimum spanning tree atau dalam bahasa Indonesianya pohon perentang minimum. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena banyak sekali ya dalam kehidupan itu ya kita ingin sesuatu yang lebih efektif ya. Contohnya, misalkan kita punya ya pada saat teman-teman nanti menjadi gubernur katakanlah ingin membangun jaringan jalan antar kota di kabupaten-kabupaten dalam provinsi teman-teman bisa gitu ya. Baik ya. Jadi misalkan ini ada nih kota-kotanya ya. Bagaimana caranya agar mereka semua terhubung? Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kan bisa aja ya. Ini teman-teman buat semuanya terhubung. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, ini ke sini dan sebagainya ya. Pokoknya semuanya terhubung kayak gitu ya. Nah, akan tetapi apakah itu efektif ya? Nah, jadi mungkin agak susah ya kalau misalkan semua harus ada ya jaringan jalan seperti ini ya. Nah, cara yang lebih efektif ya itu adalah tidak usah semuanya kita hubungkan dengan arc ya. Jadi di sini ada 5 nodes ya. Jadi cukup kita buat 4 arc saja ya yang menghubungkan mereka. Bisa misalkan B ke A gitu ya. Kemudian ini ke sini bisa ya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, gitu bisa. Ya, jadi semua kota sudah terhubung ya. Walaupun mungkin ya seseorang dari B mau ke D itu ya harus muter dulu dari B ke A ke C ke D kayak gitu ya. Dari B ke E nggak bisa langsung ya harus muter dulu. Tidak masalah ya. Yang penting mereka terhubung seperti itu. Ya, nah inilah yang disebut sebagai pohon perentang ya. Apakah dia minimum? Ya kita cek dulu ya, belum tentu karena ini masih banyak cara yang lain untuk menghubungkan ke 5 nodes tersebut ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jaringan itu nggak mesti jaringan jalan ya, ada jaringan komputer kayak gitu ya, seperti di contoh kita ini ya, dia jaringan komputer. Nah, jadi andai kata ini masing-masing komputer, jadi kita tidak perlu pakai semua kabel ya, jadi kabelnya cukup 4 buah. Baik, nah ini dia definisi yang sangat penting ya. Jadi untuk network atau jaringan dengan n buah nodes ya atau simpul atau vertex, maka yang namanya spanning tree atau pohon perentang ya, itu dia adalah n-1 arc atau edge atau sisi yang menghubungkan semua nodes ya dari jaringan tersebut dan tidak mengandung loop. Loop itu apa? Loop itu bisa kita nyatakan atau kita sebut sebagai jaringan atau jalur tertutup atau boleh juga cycle seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ini tidak mengandung loop ya teman-teman, tetapi kalau misalkan kita tambahkan ini udah ada loopnya dia. Ya, jadi A ke C ke D balik lagi ke A. Nah, itu dia loop. Nah, itu dia definisi spanning tree atau pohon perentang ya. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi ini ada node-nya 1, 2, dan 3. Berarti ya kalau misalkan kita mau cari manakah pohon-pohon perentangnya, ya maka kita buat dulu di sini. Ya, bisa macam-macam nih ya. Bisa ini ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian masing-masing di sini bobotnya 12 dan ini 4. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya bisa saja dia ya ini tetap ke sini, tetapi ini terhubung ke sini. Ya.
Kemudian ini 12. Ini 7. Ada lagi satu lagi kemungkinannya, ya. Jadi ini ada 1, 2, 3. Ya, 1 ke 3, 2 ke 3. Nah, dengan panjang di sini 4, di sini 7. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ini ilustrasi sederhana yang melibatkan 3 nodes dan 2 arcs ya. Nah, kalau mau kita hitung berapakah panjangnya di sini, panjang masing-masing katakanlah ini kabel gitu ya. Oke, panjang yang pertama ini adalah 4 ditambah 12 yaitu 16. Ya, kemudian yang ini 19, kemudian yang ini 11. Nah, jadi di antara 3 buah kandidat pohon perentang ini, yang minimum itu tentunya yang 11. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi inilah dia yang minimum. Ya, jadi ini kita nobatkan sebagai pohon perentang minimum ya dari jaringan kita ini. Nah, sekarang ya pertanyaannya bagaimanakah cara kita ya menemukan pohon perentang yang minimum ini? Oke, kalau misalkan age-nya masih sedikit ya, 3 buah ini, maka kita ya bisa mendaftarkan ya satu persatu, kemudian kita adu ya, kita lihat mana yang paling kecil seperti itu ya. Akan tetapi kalau nodes-nya sudah banyak sekali ya, puluhan, ya, ratusan, maka kita perlu algoritma ya. Salah satunya adalah algoritma greedy ya. Baik, nah ini dia step-stepnya ya. Jadi yang pertama ya, langkah pertama adalah kita mulai di sembarang node I. Ya pokoknya mana saja ya. Jangan teman-teman itu galau pada saat ujian. Aduh ya mau yang mana nih, mau yang mana. Nah, nggak usah gitu. Pokoknya tentukan satu aja node. Tapi biasanya saya selalu memberikan soal itu mulai dari node ini misalkan, gitu ya. Nah, sebut saja node I. Nah, kemudian kita hubungkan ya, join ini maksudnya kita hubungkan node I ke node yang di dalam network itu, sebut saja node J. Ya. Yang paling dekat. Nah, sekarang udah nggak boleh sembarang lagi. Nah, kita pilih mana yang paling dekat ya. J itu maksudnya di luar node I yang lain gitu ya, masih dalam jaringan tersebut, yang paling dekat dengan node I. Kalau misalkan ada 2 atau ada 3, nggak usah galau lagi, pilih salah satu ya. Nah, sekarang node I dan node J sekarang ya dia membentuk himpunan C ya. Jadi I dan J itu berada di C ya. Nah, berarti arc I, J itu berada pada minimum spanning tree kita. Nah, kemudian sisa dari node-node yang belum terpilih, artinya yang di luar C, itu kita beri nama C aksen. Ya. Nah, jadi dia masih belum terhubung ya dengan C. Kita lanjutkan di step 2. Nah, sekarang kita pilih ya yang masih berada di luar C, yaitu C aksen. Nah, kita pilih anggotanya yang paling dekat dengan anggota-anggota di C. Seperti itu. Nah, sebut saja M, yang tadi kita buat I sama J itu ya, sebut saja mereka M, itu adalah melambangkan atau mewakili node yang ada di C, yang paling dekat dengan N. N itu ada di C aksen, seperti itu. Nah, berarti M, N itu adalah arc, ya. Itu dia sekarang berada di spanning tree. Ya, jadi ibaratnya C aksen itu berisi kandidat-kandidat ya yang harus kita pilih, dan kemudian dia kita tarik ke C. Ya, mengerti ya. Jadi ibaratnya nanti mungkin di soal lebih kelihatan. Nah, sekarang kita update ya. Pasti nanti C ini bertambah, C aksen ini anggotanya berkurang maksudnya gitu ya. Nah, jadi sekarang
N, ya. N itu sudah terkoneksi dengan pendahulunya, yaitu I dan J. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang C sekarang punya anggota baru, yaitu N. Berarti C sekarang I, J, dan N. Seperti itu. Nah, kemudian kita hapus ya not N dari C aksen. Sudah seperti itu aja. Caranya sangat sederhana ya. Nggak usah bingung ya, caranya ini sangat sederhana. Kemudian kita ulangi lagi proses seperti ini sampai ya minimum spanning tree itu kita temukan. Nah, itulah dia ya, namanya greedy algorithm. Ya, greedy itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya bisa serakah, bisa rakus, ya bisa tamak gitu ya. Ya greedy ya, kenapa? Karena dia mencaplok mana yang paling dekat gitu ya. Jadi C itu mencaplok-caplok C aksen. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita langsung aja ke contoh ya. Langsung aja kita bermain di gambar 48 ini. Ya, mana yang merupakan pohon penentang minimum. Ya, mungkin teman-teman bisa coba-coba, oh mungkin ini, ya mungkin ini. Nah, selesai kan mungkin ya. Kita tambahkan dan sebagainya gitu ya. Bermain-main boleh ya. Nah, kan tapi sekarang coba kita gunakan algoritma greedy ini untuk menyelesaikan masalah pohon penentang minimum ini. Baik, di sini misalkan kita mulai dari node 1 ya. Jadi ini kita sebut iterasi 1. Ya, iterasi 1 berarti kita punya C-nya ya, itu anggotanya baru 1 dulu lah ya, 1 dulu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita mulai dari node 1. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini manakah yang paling dekat dengan node 1 ya, ada apakah 1 ke 2 ini, apakah 1 ke 3 yaitu 4, panjangnya 4 maksudnya, 1 ke 5 panjangnya 2, atau 1 ke 4. Ya tentunya ya yang paling pendek itu adalah yang ini. Ya makanya dia langsung saja kita untuk iterasi yang pertama ini anggota dari himpunan C itu adalah 1 dan 2 ya. Nah, sekarang C aksennya itu tentunya ya not di dalam jaringan tersebut tetapi di luar C ya, yaitu 3, 4 dan 5 ya. Atau 5, 3 dan 4. Enggak apa-apa, kita urutkan saja 3, 4 dan 5. Oke, itu iterasi yang pertama. Kemudian iterasi yang kedua. Nah, sekarang iterasi yang kedua ya, kita perhatikan ya, apakah ya not 3, 4 dan 5 ini yang lebih dekat ke 1 ya, ataukah dia dekat ke 2. Nah, jadi emang harus kita adu seperti itu. Ya, jadi ini yang sudah di spanning tree adalah ini. Nah, sekarang kita adu ya, mana yang lebih dekat ya, yaitu not yang di luar not C ini, yaitu C aksen ini. Nah, mana yang lebih dekat dengan not yang ada di C, ya apakah ini 3, 2, ya, apakah dari 2 ke 4 nggak ada ya, apakah ini, atau ini, kayak gitu. Ya. Nah, ternyata di sini ada 2 kandidat yang memiliki angka atau bobot yang sama, yaitu 2 ke 5 atau 1 ke 5. Ya, terserah teman-teman. Ya, boleh boleh yang ini, boleh yang ini, terserah. Ya. Kita sesuaikan aja dengan yang di buku, kita pilih yang ini aja ya teman-teman, dengan bobot 2. Nah, berarti sekarang kita caplok ya, not 5 ini. Not 5 semula berada di C aksen, sekarang kita masukkan ke C. Ya, berarti kita punya 1, 2, dan 5. Sisanya yaitu 3 dan 4 masih di C aksen. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan di iterasi ketiga. Ya, tapi ini kita tandai dulu teman-teman biar nggak lupa ya. Baik. Nah, sekarang
iterasi ketiga ya. Ini kita udah punya. Jadi kita punya C-nya adalah 1, 2, dan 5. Oke. Nah, sekarang mana yang mau kita caplok ini? Ibaratnya gitu ya. Oke. Apakah 3 atau 4? Seperti itu ya. Nah, jadi 3 dan 4 ini mana yang terdekat dengan 1, 2, atau 5 ya. Jadi bisa ini ke sini ya. Bisa ini ke sini. Bisa ini ke sini. Nah, mana yang lebih dekat ya. Oke. Jadi bisa ini ke sini. Bisa ini ke sini. Bisa ini ke sini. Seperti itu ya. Bisa ini ke sini. Bisa ini ke sini. Tapi hati-hati. Jangan ini ke sini ya. Jangan ini ya. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan dari sini ke sini, maka dia akan membentuk loop. Nah, jadi nggak boleh. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi mana yang lebih dekat itu tentunya bukan yang ini, ya, tetapi yang dua yang ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk iterasi yang ketiga, ya kita buat dari sini ke sini. Artinya kita mencaplok 3 dari C aksen. Sekarang kita masukkan ke C. Ya, sekarang C aksennya tinggal 4 orang diri. Ya. Baik, kemudian langkah yang terakhir, ya di iterasi keempat. Ya, ini saya update dulu ya. Ini tadi ke sini. Kemudian ini dia ke sini. Baik ya, atau kita boleh perhatikan ini. Nah, di sini 4 ya. Mana yang paling dekat ya? 4 ke 1 kah? 4 ke 2, 4 ke 5, atau 4 ke 3? Ya. Sekarang kita lihat ya. 4 ke 1 ini panjangnya 6. 4 ke 5 itu panjangnya 4. 4 ke 3 itu panjangnya 5. Oke, tentunya yang ini. Gitu ya. Oke, berarti di iterasi keempat, ya semuanya sudah masuk ke himpunan C. Ya, sementara itu aksen itu sudah merupakan himpunan kosong ya, sehingga ini posisinya di sini. Ya. Nah, sehingga ya mana minimum spending tree-nya? Ya, jadi boleh kita sebut ya di MST-nya boleh kita tulis 1, 2 gitu ya. Arc ya, karena ini banyak jadi kita tulis pakai S ya. 1, 2, kemudian 2 ke 5, ya kemudian 5 ke 3, dan 5 ke 4. Oke, kemudian kalau ditanya berapakah panjangnya? Nah, panjang itu adalah, ya sudah kita tambahkan saja. Ya, 1 ditambah 2, tambah 2, ditambah 4, yaitu 91. Baik, nah itu dia dengan metode greedy. Seperti itu. Mudah ya? Baik. Kemudian ada metode-metode yang lain sih sebenarnya ya. Termasuk dalam metode greedy juga. Cuma nggak apa-apa. Ini yang namanya algoritma prim. Ya, dengan algoritma prim, ini kita tulis semua ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya ya. Oke. 1. Ini namanya matriks bobot, teman-teman. Oke. Matriks bobot. Nah, ini dari dan ke-nya ya. Jadi, ya, semoga kelihatan. Nah, jadi gini, dari 1 ke 1, ini jarak ya. 0. Ya. Terus 1 ke 2, itu 1. 1 ke 3, itu 4. 1 ke 4, itu 6. 1 ke 5, itu 2.
Karena ini kan jarak 12 dan 21 itu sama, maka ini boleh kita copy ya. Jadi di sini matriksnya itu akan berupa matriks simetris. Ya. Kemudian 2 kedua itu tidak ada. 2 ketiga itu 3. 2 keempat tidak ada langsung ya. Jadi kita buat ada. Kemudian 2 ke 5 itu 2. Sama ini juga gitu. Simetris. 3 ke 3 tidak ada. 3 ke 4 itu 5. 3 ke 5 itu 2. Ya. 4 ke 4 tidak ada. 4 ke 5 itu 4. Ini tidak ada. Ya, jadi ini kita punya yang pertama matriks bobotnya dulu. Nah, kemudian ya, sekarang kita adakan pencoretan-pencoretan ya. Oke. Jadi yang pertama mulai dari misalkan not 1 ya. Jadi ini kita coret. Baik. Nah, sekarang kita coret ini baris pertama ya, kita coret. Ini yang pertama ya, ini cuma untuk simbol aja. Nah, kemudian kita lihat ya di kolom yang pertama ini, ya, sorry ini saya geser ke atas nih, biar lebih leluasa. Nah, di kolom yang pertama ini, ya, manakah yang paling kecil? Ya, jadi tentunya 1, 4, 6, dan 2. Oke, tentunya yang ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kita pencoretan yang pertama. Baik, nah sekarang kita coret ya, karena bulatan ini berada di baris kedua, maka sekarang kita coret baris 2. Coret. Ini maksud saya ini pencoretan yang kedua ya. Nah sekarang kita adu ya. Sekarang baris 1 dan kedua, berarti kita lihat kolom 1 dan 2, itu mana yang kita pilih yang paling kecil ya. Oke, ini mungkin saya buat dulu dari 1 ke 2 ya. Nah sekarang ini kan banyak nih kandidatnya, ada sini, ada sini. Nah, terserah teman-teman. Tapi kita samakan seperti yang di buku aja ya. Ini kan ada ini atau ini gitu kan. Ada kita pilih yang 2 ini saja teman-teman ya. Ini kita pencoretan yang kedua. Berarti ini apa nih? 2 ke 5 ya. 2 ke 5. Seperti itu ya, sehingga karena yang di sini kita pilih, maka tentunya ini kita coret. Ya, ini kita pencoretan yang ketiga. Oke, nah sekarang kita adu ya. Ini yang dicoret yang baru adalah baris kelima. Berarti sekarang kita lihat kolom kelima. Ya, kita adu. Di antara yang belum dicoret-coret ini, dan ini gitu. Mana yang paling kecil? Nah, itu tentunya yang ini. Tapi hati-hati. 3 ke 5. Dia membentuk loop atau tidak? Kalau membentuk loop berarti jangan dia yang dipilih gitu ya. Nah, sekarang karena kita lihat ini tidak membentuk loop, ya, maka ini kita pilih yaitu 3 ke 5. Seperti itu. Nah, sehingga ini kita coret. Coretan yang keempat. Oke, nah sekarang kita adu ya. Baris 1, 2, 3, 5. Berarti sekarang kolom 1, 2, 3, dan 5. Ya. Nah, sekarang mana 1, 2, 3, dan 5 ini yang paling kecil? Ya, tentunya yang ini. Ya. Nah, ini adalah apa? 4 ke 5. Ini berarti yang kita pilih untuk yang keempat kali. Ya, jadi ini 4 ke. Baik. Nah, jadi dengan demikian ya sudah selesai semua ya. Dan kita sudah menemukan pohon perentang minimumnya ya. Dan ini kebetulan sama hasilnya ya dengan algoritma greedy kita yang di atas tadi. Jadi
kita lihat pohon berentang minimumnya adalah yang ini ya. 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 3, dan 5 ke 4. Ya, dengan panjang 9. Nah, itu dia teman-teman. Algoritma Pring.